Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Selamat bertemu kembali dalam ibadah keluarga hari ini 3 Juni 2020 yang akan dilayani oleh Pendeta Robert Willem Martin dengan tema Kudusnya Perkawinan. Mari kita memulai ibadah ini dengan berdiam diri, meneduhkan hati, memusatkan pikiran, dan membuka telinga, sehingga hanya suara Tuhan saja yang kita dengar. Mari kita sambut kehadiran Tuhan Allah dengan memuji dan menyembahnya melalui pujian PKJ 55 bait 1 dan 2, Hai puji namanya. Mari kami jemput berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kudus dan perkasa, kami datang menyembah-Mu untuk naikkan pujian syukur atas pemeliharaan-Mu, sehingga kami mampu melewati hari-hari yang penuh ancaman dengan selamat. Namun demikian, kami masih kurang pasrah diri, terkungkung dalam lingkaran salah dan dosa. Sebab kami masih mengikuti kemauan hati kami dan melanggar perintah-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, baharuilah hidup kami. Ya Roh Kudus, tolonglah kami dalam ibadah ini. Kami diperbaharui melalui pencerahan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bermazmur dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai dengan 8 secara silih berganti. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh, sekiranya hidupku tentu, untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Maka aku tidak akan mendapat malu, apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Hingga seluruh
Saudara-saudara di rumah, mari kita bersama-sama memohon tuntunan Roh Kudus untuk pemberitaan firman. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, dalam ibadah syukur Minggu Tengah pada saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk pemberitaan firman yang akan kami baca, supaya oleh firman-Mu itu kami semua diberkati, dipersiapkan hari ini untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Oh Tuhan, berfirmanlah, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan membaca Imamat pasal 18 ayat 6-30. Untuk itu, mari berdiri dan silahkan saudara-saudara membaca dalam hati di rumah masing-masing, dan saya akan membaca dengan suara yang terdengar. Imamat 18 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-30 berbunyi demikian. Siapapun di antaramu, janganlah menghampiri seorang kerabat yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki. Maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis
dengan binatang itu. Seorang perempuan, janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari hadapanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan janganlah melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis, supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu. Apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, tema kita pada kebaktian saat ini adalah kudusnya perkawinan. Bangsa Israel sesudah keluar dari tanah Mesir, mereka dipersiapkan untuk masuk ke tanah perjanjian baru atau tanah Kanaan, tanah yang dulu dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, dan sekarang Musa. Kita tahu 400 tahun lamanya bangsa Israel berada di Mesir. Dan selama itu mereka lebih banyak belajar dan mengikuti tradisi dan juga kebudayaan orang-orang Mesir. Lalu mereka ketika dijajah, mereka meminta kepada Tuhan agar dibebaskan dari penjajahan itu, dari perbudakan itu, maka Tuhan menjawab dan membebaskan mereka, lalu membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan Tuhan persiapkan sebuah tempat yang baru untuk mereka, yaitu tanah Kanaan. Tapi sebelum masuk ke tanah Kanaan, Tuhan ingin mengikat sebuah perjanjian antara orang Israel dengan Allah. Salah satu isi perjanjian itu adalah bagaimana bangsa Israel melihat sebuah lembaga pernikahan itu sesuatu yang agung, sesuatu yang kudus. Dan bagaimana menjaga keagungan itu, bagaimana menjaga kekudusan pernikahan itu. Ada beberapa persyaratan dan panjang penjelasannya tadi. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah sampai harus
memberikan penjelasan bahwa pernikahan itu sesuatu yang kudus, sesuatu yang agung, sesuatu yang harus dihormati, sesuatu yang harus dijaga. Pertama, kita bisa melihat bahwa sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka sudah terbiasa dengan budaya orang Mesir yang melihat pernikahan itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, atau bahwa pernikahan itu ikatan antara lelaki dan perempuan itu harus dikuduskan, harus dihormati, dan harus memiliki komitmen antara kedua belah pihak. Tapi ketika mereka di Mesir, mereka tidak melihat pernikahan seperti itu, seperti yang dikehendaki oleh Allah dalam Imamat pasal 18 ini. Tapi bukan hanya persoalan di Mesir yang menjadi latar belakang atau bagaimana bangsa Israel sebelum keluar dari Mesir itu banyak bergaul, banyak melihat, bahkan mungkin orang-orang Israel mengadopsi tradisi dan budaya orang Mesir. Itu yang pertama. Dia ada di samping kiri kita. Dan yang di samping kanan itu adalah sebuah tanah yang baru. Tanah yang dijanjikan oleh Allah dan diberikan oleh Allah, dijanjikan dan diberikan oleh Allah untuk ditempati orang Israel, yaitu tanah Kanaan. Nah, di tanah Kanaan itu juga, Bapak Ibu di rumah yang diberkati oleh Tuhan, persoalan pernikahan juga menjadi menjadi sesuatu yang membuat Allah tidak begitu menyenangi, atau malah tadi dikatakan apa yang dilakukan oleh bangsa sebelum kamu. Maksudnya adalah sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, perbuatan keji tadi itu dilakukan oleh bangsa yang ada di tanah Kanaan. Apa saja perbuatan keji itu? Nah, rupanya tidak ada penghormatan antara saudara perempuan dan saudara laki-laki, baik itu saudara kandung. Bahkan tidak ada penghormatan terhadap ibu kandung, atau juga mungkin ibu tiri, kalau kita sekarang ibu tiri, karena tadi dalam bacaan kita dikatakan, jangan engkau menyingkapkan aurat dari istri ayahmu. Bukan hanya ibu kandungnya, tetapi juga mungkin istri kedua. Mengingat pada zaman itu orang Israel belum serius, belum mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Mereka baru tahap belajar dalam konteks kitab Imamat yang kita baca pada saat ini. Saya dengan ibu bapak sudah belajar itu sejak zaman katekisasi, bahwa orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan hanya menikah dengan satu laki-laki dan menikah dengan satu perempuan. Dan kalau sudah menikah, maka tidak boleh ada perceraian, kecuali oleh kehendak Tuhan. Tapi pada zaman itu ibu bapak, bangsa Israel belum mengenal. Barulah nanti Musa yang memperkenalkan pernikahan kudus seperti yang dikehendaki oleh Allah dalam kitab Imamat pasal 18 ini. Pertanyaannya, apa saja yang disebut kekejian? Kalau kita simak tadi, kekejian itu antara lain seorang kakak laki-laki menyingkapkan aurat dari adik perempuannya, atau seorang kakak laki-laki menyingkapkan aurat iparnya, atau seorang ayah menyingkapkan aurat istri dari anaknya.
Atau seorang ayah menyingkapkan aurat dari istri kakaknya. Ini semua keji. Dan ini memang peraturan yang harus dipelajari dengan serius oleh orang-orang Israel. Mengingat orang Israel pada zaman itu baru keluar dari perbudakan, akan masuk ke tanah Kanaan, dan sebelum masuk ke tanah Kanaan, Allah memberikan perintah baru untuk mereka. Saudara juga ingat ketika Yesus beberapa minggu lalu naik ke surga, kita memperingati dan kita juga diberi pengajaran baru oleh Tuhan Yesus. Dan dijanjikan oleh Tuhan Yesus tempat yang baru di mana Yesus ada, kita juga akan ada di sana. Sama dengan janji yang diucapkan oleh Allah kepada Abraham, Ishak, Yakub yang sekarang mulai terrealisasi melalui Musa. Dan sebelum bangsa ini masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian yang baru itu, bangsa ini harus belajar dulu pada firman Tuhan. Ya, saudara-saudara pasti punya pengalaman. Kalau saudara baru diterima di suatu tempat, entah itu karena bekerja, entah itu karena pindah ke sebuah kampung, maka saudara juga harus belajar tatanan atau aturan yang berlaku di kampung itu, atau yang berlaku di kantor yang baru Anda masuki. Kira-kira seperti itu perbandingan sederhananya, saudara-saudara. Jangan lakukan kekejian seperti itu, karena bangsa sebelum kamu. Siapa bangsa sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan? Ya, di sana ada orang Amori, di sana ada orang Filistin, dan orang Molok, dan masih banyak lagi. Para penyembah Molok, penyembah Baal, dan masih banyak lagi. Nah, Allah memberitahukan kepada bangsa ini supaya jangan meniru perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Bahkan menikah dengan orang yang ada di tanah Kanaan pun ketika itu terlarang. Lalu bagaimana dengan kita di zaman sekarang? Zaman sekarang, kalau orang membaca firman ini, ada yang akan bersikap tersenyum, merasa lucu, karena apa yang dikatakan dalam Imamat pasal 18 ini rasanya lucu. Kenapa lucu? Ya, karena kita sudah tidak lagi melakukan ini. Bahkan kita sangat menjaga kekerabatan di antara kita. Misalnya kami, sebagian besar dari tubuh saya ini dari Jawa dan dari Toraja. Di Toraja sana ada kampung kami disebut Tanah Seko. Di Tanah Seko itu sepupu 4 kali pun kami tidak boleh menikah. Sepupu 4 kali. Bagi suku kami di sana itu sangat tercelah. Atau kalau kita pakai istilah yang dipakai di sini adalah kekejian, maka itu kekejian bagi suku kami. Tapi ada juga beberapa suku yang mungkin sepupu 2 kali udah boleh menikah. Ya, sepupu sekali itu saya punya adik, lalu adik saya punya anak, itu mereka sepupu sekali. Lalu anak adik saya menikah, lalu anak saya juga menikah, lalu masing-masing punya anak, itu baru sepupu 2 kali. Demikian seterusnya sampai cicit, kalau saya ya, cicit saya itu baru sepupu 4 kali. Nah, itu pun tidak boleh dalam konsep suku kami. Di sini juga disinggung, saudara-saudara, disinggung oleh Allah bahwa jangan engkau menikahi anak dari anak-anakmu.
atau jangan menikahkan anak-anak dari anak-anakmu. Karena itu kekejian bagi Allah. Itu berarti bagi Allah pernikahan itu bukan sekedar sebuah lembaga di mana laki-laki dan perempuan bertemu lalu hidup bersama. Bukan sekedar itu. Tetapi bagi Allah rupanya pernikahan itu adalah untuk memuliakan Dia. Kita ingat Rasul Paulus pernah mengatakan seperti ini, saudara-saudara, bahwa pernikahan itu, hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah hubungan seperti Allah dengan umatnya. Bahwa kita ini adalah pengantin perempuan Allah, dan Allah itu adalah pengantin laki-laki kita. Jadi mana mungkin sebuah pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan yang dinikahkan kemudian tidak ada kesetiaan. Bagi Allah itu adalah kekejian. Jadi kalau Musa harus menuliskan kata-kata yang begitu keras dalam kitab Imamat pasal 18 ini, semata-mata untuk membangun karakter baru bagi orang-orang Israel. Semata-mata untuk mengubah cara berpikir, cara berperilaku, cara bertindak orang Israel yang tadi di tanah Mesir mereka taat kepada hukum-hukum Mesir yang tidak mengenal Allah itu, lalu mereka keluar dari perbudakan itu, mereka harus taat kepada hukum yang baru, yaitu hukum Taurat dengan penjelasan-penjelasannya. Dalam hukum Taurat dikatakan jangan berzina. Nah, inilah penjelasan dari hukum Taurat jangan berzina itu, yaitu menjaga kekudusan pernikahan. Kita adalah orang-orang Kristen yang banyak membaca isi Alkitab, banyak mengerti bahkan memahami apa yang diperintahkan oleh Allah. Bagi bangsa Israel ini adalah perintah baru sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Ingat saudara-saudara, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, sebelum kembali ke rumahnya yang kudus, Tuhan Yesus juga berpesan, ada sebuah perintah baru, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung segala hukum Taurat. Kenapa? Karena kita ini adalah pengantinnya Kristus. Kita ini adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Kristus. Itu berarti kita juga harus menjaga kekudusan hidup kita sebagai pengantin Kristus. Di sini bangsa Israel dituntut bukan hanya kepada laki-laki, tetapi juga kepada perempuan. Bahwa perempuan dan laki-laki dalam pernikahan itu sama-sama menjaga kekudusan keluarga, sama-sama menjaga keagungan keluarga itu. Ada risiko jikalau bangsa ini tidak belajar atas perintah yang baru itu. Risikonya kita bisa baca mulai dari ayat yang ke-24 sampai pada ayatnya yang ke-30. Tapi saya ambil satu ayat saja. Pada ayat 26 misalnya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapan-ketetapanku dan peraturanku. Dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu. Baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu. Sehingga negeri itu sudah
menjadi najis. Saya mau ambil ayat 26 dan sampai dengan ayat 27 bagian B ini, saya ubah dalam sebuah kalimat pendek begini. Saudaraku, saya dan Anda semua di rumah adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan melalui penebusan Yesus Kristus, melalui kebangkitan Yesus Kristus, melalui kenaikan Yesus Kristus, dan Yesus memberikan perintah baru bagi kita. Itu adalah ketetapan Kristus, ketetapan Allah. Kenapa? Karena hidup kita juga dibaharui sama seperti bangsa Israel. Mereka ini sedang dibaharui oleh Allah dari perbudakan di Mesir, tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah, lalu mereka dibawa keluar dan mereka ditempa, mereka diajar supaya mereka menjadi umat Allah. Kita, anak-anak Tuhan, sama. Kita juga ditebus dari kegelapan itu. Bangsa Israel ditebus dari perbudakan di Mesir. Kita ditebus dari dosa-dosa kita. Kita diangkat dari kenajisan. Kita diangkat dari dari kenistaan. Dan diberikan sebuah kehidupan yang baru. Diberikan sebuah warna yang baru. Diberikan sebuah suasana yang baru. Yaitu penebusan. Dan penebusan itu rupanya bagi Allah harus diimbangi dengan menjaga penebusan itu. Menjaga kekudusan itu. Menjaga keagungan yang diberikan oleh Tuhan. Bagi kita yang sudah menikah, Ibu Bapak, pernikahan itu harus kita jaga. Pernikahan itu harus tetap kita agungkan. Dan bagi mereka yang belum menikah, mohon maaf, di sini ada juga nasihat untuk mereka, yaitu jangan melakukan perzinahan dengan siapapun sebelum ada pernikahan, sebelum masuk dalam sebuah kekudusan pernikahan. Yang terakhir, dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajiban-kewajibanmu terhadap aku. Apa sih kewajiban kita? Apa sih kewajiban umat Israel pada zaman itu? Kewajiban umat Israel pada zaman itu adalah taat terhadap peraturan dan ketetapan Allah. Kalau tidak, mereka akan dihalau, dihajar, dihukum oleh Allah. Apa sih ketetapan-ketetapan Allah bagi kita zaman sekarang? Dasarnya ada pada kasih, saudara-saudara. Dan kasih itu, kalau saya mau jabarkan dengan sederhana seperti ini. 1, kasih itu selalu memberi. Dan memberi itu bisa memberi bantuan kepada orang lain. Memberi perhatian kepada orang lain. Memberi pengawasan kepada orang lain. Dan yang paling besar dari itu adalah memberi pengampunan, memberi maaf terhadap orang lain. Dan yang kedua, bahwa kasih itu adalah kerendahan hati. Kerendahan hati. Saya sudah pernah menjelaskan, kurang lebih 4 atau 5 minggu lalu, bahwa kerendahan hati itu adalah sesuatu yang sengaja kita lakukan, yaitu kita merendahkan hati.
merendahkan diri kita, dan selalu menganggap orang lain lebih utama dari diri kita. Dan yang ketiga tentang kasih itu adalah memegang teguh, mempercayai bahwa seluruh perkataan Tuhan, seluruh perintah Allah selalu membawa kebaikan untuk kita. Nah, kalau semua perintah Allah, semua ketetapan Allah itu membawa kebaikan untuk kita, loh kenapa kita tidak lakukan? Kenapa kita tidak buat? Kenapa kita tidak jadikan moral, etis hidup kita sehari-hari? Nah, saudaraku, hidup kita di zaman modern ini adalah hidup yang dipenuhi dengan berbagai tawaran-tawaran, berbagai iming-iming, iklan dan reklame yang seringkali melihat bahwa pernikahan itu bukan sesuatu yang harus dijaga. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kesetiaan terhadap suami, kesetiaan terhadap istri, kesetiaan terhadap keluarga, itu sudah ketinggalan zaman. Saya mau katakan bagi Anda, mengenai firman Allah, tidak ada yang ketinggalan zaman. Yesus mengatakan, Akulah Alfa dan Omega. Akulah yang awal dan yang akhir. Jadi perkataannya tidak akan pernah berakhir. Karena perkataan itu, firman itu keluar dari yang awal dan yang akhir. Kita belajar bersama-sama menjaga keagungan pernikahan kita, menjaga kekudusan keluarga kita. Yakinlah dan percayalah, Tuhan Yesus selalu beserta dengan Anda sekalian. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama merendahkan hati, pikiran, dan jiwa kita kepada Tuhan untuk bersyafaat. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu
setelah 2 bulan berjalannya PSBB, kami tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, memiliki waktu yang indah untuk selalu hidup bersama keluarga kami masing-masing yang mungkin sebelumnya itu tidak pernah terjadi. Kami bersyukur untuk semua hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa di dalam surga, saat ini hamba berdoa untuk semua warga jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, mari tumpangkan tangan-Mu atas seluruh keluarga-keluarga jemaat. Baik mereka yang saat ini boleh mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing, mungkin juga ada yang baru akan mengikutinya nanti malam, bahkan mungkin besok pagi, karena situasi dan keadaan mereka. Biarlah Tuhan memberkati mereka masing-masing. Lalu hamba juga berdoa, khususnya bagi warga jemaat yang mungkin kehilangan mata pencaharian sehari-hari. Mereka yang saat ini harus menganggur tanpa mendapatkan penghasilan, Tuhan tolong kuatkan mereka, lalu kirimlah orang-orang yang Tuhan pakai untuk membantu mereka. Bahkan pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah untuk memberikan bantuan-bantuan kepada mereka yang hari ini tidak lagi mendapatkan penghasilan. Seraya Tuhan mendengar doa mereka, pengharapan mereka untuk mendapatkan pekerjaan tetap kelak jika PSBB ini sudah berakhir. Hamba berdoa juga untuk beberapa warga jemaat yang sakit, mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit, mereka yang terbaring di rumah masing-masing karena kelemahan tubuh, mungkin juga karena kelelahan, mungkin juga karena faktor usia dan tubuh mereka menjadi lemah. Tuhan, kuatkan hati iman percaya mereka, dan pakailah para dokter, berkati juga obat-obatan, baik yang ditelan maupun yang diminum, sehingga semua itu membawa kesembuhan bagi mereka yang sakit. Hamba berdoa juga ya Bapa di dalam surga, untuk segala usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kami, mulai dari pusat, Pak Presiden kami Jokowi bersama Wakil Presiden melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional untuk memberantas melawan COVID-19 sampai ke daerah-daerah. Gubernur kami di DKI, Anies Baswedan bersama Wakil Gubernur, sampai kepada pemerintahan yang ada di sekitar kami, bahkan di seluruh pelosok negeri. Tuhan tolong dan kuatkanlah mereka, hingga segala program itu boleh berjalan dengan baik dan dirasakan sungguh-sungguh oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya Bapa di dalam surga, hamba juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang tetap dilaksanakan meskipun melalui streaming seperti saat ini, baik melalui siaran-siaran online maupun berbagai media sosial yang lain. Tuhan berkati orang-orang di balik pelayanan-pelayanan ini, agar mereka tetap bersemangat, bersukacita, dan bergembira untuk melayani.
Tuhan memberkati khususnya bagi TPG di GPIB Pasar Minggu. Tuhan memberkati Infolcom yang juga boleh melayani melalui streaming ini. Tuhan juga memberkati karyawan-karyawati di kantor, semua majelis jemaat, semua pengurus unit-unit misioner, koordinator sektor yang ada di GPIB Pasar Minggu, hamba-Mu Pendeta Irdian sekeluarga, majelis jemaat bersama keluarga masing-masing. Tuhan tolonglah mereka, berkati mereka, agar mereka tetap memiliki semangat, baik berkomunikasi dengan semua warga jemaat di sektor masing-masing, maupun melalui pelayanan seperti ini. Hamba juga bersyukur untuk pandu lagu dan juga pengiring yang boleh melayani ibadah saat ini dengan sukacita dan dengan gembira. Ya Bapa di dalam surga, hamba juga bersyukur dan berterima kasih bahwa berkat-berkat-Mu selalu tercurah kepada seluruh warga jemaat, baik berkat berupa kesehatan, rezeki yang mereka terima, maupun suasana yang terbangun secara positif dalam kehidupan warga jemaat masing-masing. Terima kasih Allah Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, lalu sempurnakanlah doa kami ini, yang kami bawa hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan yang telah memberi kita hidup. Dasar persembahan akan dialasi dengan nats pembimbing dari Kitab Mazmur pasal 4 ayat ke-6 yang menyatakan, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Tuhan memberkati persembahan saudara. Bawa persembahanmu
Saudara-saudaraku, mari berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber kemurahan, kami bawa persembahan yang telah terkumpul ini. Kiranya Tuhan berkati, sehingga bermanfaat bagi pekerjaan gereja kami, juga untuk menolong sesama kami. Amin. Saudara-saudara, marilah berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengarkan tadi. Sebelum menerima berkat Tuhan, kita muliakan Tuhan kita dari nyanyian Gita Bakti, firman Tuhan sudah kau dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hamba-Nya, jadi saksi setia dan tekun. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Saudara-saudara, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.